Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man sara 'ala nahjihi wa ihtada bi hadihi واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Masyarul muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Latiful Mannan Khulasatu Tafsiril Ahkam, di mana di dalam kitab ini dijelaskan tafsir secara tematik beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita mengawali pembahasan kita pada suratul Fatihah, dan kita telah menjelaskan sebagian dari makna Al-Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita mengucapkan Bismillah, maka pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pertolongan pada pekerjaan yang akan kita lakukan. Kemudian melalui bacaan bismillah kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan terhadap pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kemudian di dalam Bismillah atau di dalam lafaz Al-Basmalah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim keduanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama apa saja yang kita temukan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasulullah, maka nama itu menggambarkan sifat Allah. Dalam hal ini Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah menjangkau segala sesuatu. Wa 'amma kulla makhluq, dan seluruh makhluk mendapatkan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi keduanya menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat, namun ada perbedaan di antara keduanya, di mana Ar-Rahman ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di dunia. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah rahmat yang Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Jadi kalau Ar-Rahman ini adalah rahmat yang bersifat umum, sedangkan Ar-Rahim ini adalah rahmat yang bersifat khusus, yang hanya akan diberikan kepada orang-orang beriman. Adapun selain orang-orang beriman, mereka terhalangi daripada rahmat yang khusus ini, dan tidak ada yang menjadi penghalang dari mendapatkan rahmat yang khusus selain karena seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan bahwa salah satu kaidah penting, yang kaidah ini adalah pegangan sejak para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga saat ini, ya, kaidah penting di dalam masalah al-asma wa sifat, di mana kita tidak menamai Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan nama dan sifat yang tersebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menetapkan nama bagi Allah, maka secara otomatis kita juga diperintahkan untuk menetapkan sifat bagi Allah.
karena setiap nama Allah mengandung sifat di dalamnya. Sebagai contoh tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kita mengimani bahwa di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan juga kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya. Sama juga misalnya kita membaca dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Alim. Maka kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Dan kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluknya. Kemudian ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdu ini maknanya adalah seluruh pujian atau segala puji. Lillahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena Allah Subhanahu wa taala pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berkisar pada dua saja. Bainal fadli wal adli. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu berkisar pada dua. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberlakukan keadilannya kepada makhluknya dengan menghukum orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman, dan kadang juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di mana Allah memaafkan orang-orang yang secara amalan dia semestinya dihukum tapi Allah memaafkan, dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja dari hambanya yang kehendaki. Yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh sifat kesempurnaan yang ada padanya, maka tidak cukup hanya sebatas memuji saja, tapi juga disertai dengan kecintaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kalangan manusia atau di kalangan sesama kita manusia, kalau kita mengetahui ada orang memiliki sifat-sifat yang baik, dia dermawan, tutur katanya baik, memiliki sifat-sifat yang baik, meskipun di saat yang sama tidak luput juga dari kekurangan, tapi dengan sifat-sifat baiknya tersebut sudah cukup bagi kita untuk simpati dan mencintai orang itu. Maka sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang sempurna, yang tidak bisa dibandingkan dengan sifat yang ada pada manusia. Sehingga sangat masuk akal jika Allah satu-satunya yang kita berikan kepadanya pujian secara mutlak, dan Allah satu-satunya yang kita cintai secara mutlak. Selain daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, memuji, mencintai, maka juga kita diperintahkan untuk tunduk kepadanya. Karena kecintaan yang tidak disertai dengan ketundukan itu tidak ubahnya adalah kepalsuan. Orang yang mencintai itu akan tunduk kepada yang dicintainya. Jadi pujian ini akan menjadi pujian yang hakiki kalau disertai kecintaan dan juga disertai ketundukan. Kemudian Rabbil Alamin, Ar-Rabb maknanya adalah Al-Murabbi Jami'al Alamin, pemelihara seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam malaikat, hewan dan seterusnya, itu semua di bawah pemeliharaan Allah dengan pemeliharaan yang sempurna. Mulai dari mereka diciptakan, kemudian setelah diciptakan mereka diberikan rezeki. Selain diberikan rezeki, diberikan nikmat-nikmat yang lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup makhluk tersebut. Dan ini juga masuk di dalam kategori pemeliharaan yang bersifat umum. Jadi diciptakan, diberi rezeki, diberi nikmat, ini sesuatu yang umum, semua makhluk merasakan dan mendapatkannya. Manusia,
hewan, yang kafir, yang muslim, semua mendapatkan nikmat pemeliharaan di mana ia diciptakan kemudian diberikan rezeki. Sehingga baik tidaknya seseorang itu tidak diukur dari seberapa nikmat dunia yang ia dapatkan. Dirahmati atau disayangnya seseorang oleh Allah itu tidak diukur pada kenikmatan duniawi yang ia dapatkan. Karena dalam hal ini semua makhluk sama. Semua makhluk mendapatkan pemeliharaan berupa rezeki. Ada pemeliharaan yang bersifat khusus di mana Allah memberikannya kepada para nabi, kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Di mana selain mereka diciptakan kemudian diberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat yang lain berupa yurabbi imanahum. Allah memelihara iman mereka. Allah menjadikan mereka cinta kepada yang namanya iman. Allah menjadikan mereka cinta kepada yang namanya amal saleh. Jadi kalau seseorang cinta terhadap suatu ketaatan, maka ketahuilah itu adalah bentuk pemeliharaan yang bersifat khusus yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan pernah kita mengabaikannya. Ya, ketika ada bisikan untuk berbuat kebaikan, maka itu adalah nikmat yang khusus. Ini adalah salah satu cara memahami yang benar. Jangan sampai ada keterbalikan di dalam memahami, di mana kita hanya merasa mendapat nikmat kalau mendapatkan nikmat yang bersifat duniawi. Tapi lupa kalau kita sedang mendapat nikmat jika kita bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Ketika kita bisa salat berjamaah, ketika kita bisa menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka ini sesungguhnya adalah nikmat yang melebihi daripada nikmat duniawi yang sedang kita rasakan. Dan ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan. Itulah hikmahnya kenapa selesai salat kita membaca alhamdulillah. Di antara hikmahnya membaca alhamdulillah karena kita bisa melaksanakan salat. Di saat yang sama ada sebagian manusia yang belum terbuka hatinya. Belum ada kecintaan kepada yang namanya melaksanakan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemeliharaan yang bersifat khusus dengan yadfa'u anhumus sawarif wal awaiq allati tahulu bainahum wa bainas salahihim. Allah Subhanahu wa taala juga mencegah dari mereka penghalang-penghalang antara diri mereka dengan kesalehannya dan kebahagiaannya yang bersifat abadi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita terhindar dari perbuatan yang buruk, maka kita ingat bahwa itu adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa taysirihim lil yusra. Bentuk pemeliharaan khusus yang lainnya di mana Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Wa hifdzihim min jami'il makarih, dan mereka dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang dibenci. Nah, kata-kata Ar-Rabb, kata-kata Ar-Rabb yang sering berulang-ulang pengucapannya dalam Al-Qur'an, selain menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal menciptakan, di dalam hal mengatur, dalam hal memberikan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain menetapkan rezeki bagi kita juga memberikan petunjuk bagaimana kita mendapatkan rezeki tersebut. Dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah menentukan takdir. Kemudian Allah memberikan petunjuk bagi manusia untuk mengambil apa yang ditakdirkan baginya. Jadi misalnya pada siang hari ini ada yang rezeki makan siangnya mungkin agak jauh dari tempat ini, maka Allah
menjadikan untuknya sebab sehingga ia mendatangi di mana rezekinya berada. Ada yang mungkin di pagi hari dia berada di tempat yang jauh, kemudian di siang hari bisa berpindah, karena itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut mengambil rezeki jadi tempat yang lain. Jadi qaddara fahada. Allah menetapkan, kemudian Allah memberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatur, ya, kita meyakini sepenuhnya bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi ini itu adalah pengaturan dari Allah. Itu yang pertama kali diingat oleh seorang mukmin ketika ada peristiwa yang terjadi, terutama peristiwa-peristiwa yang tidak lazim. Maka sebagai seorang mukmin selalu meyakini bahwa itu terjadi berkat ketentuan dan takdir Allah, dan seorang mukmin terjauhkan dari menisbatkan kejadian-kejadian pada perkara-perkara yang tidak ada hubungannya secara logika ataupun tidak ada hubungannya berdasarkan dalil-dalil syariat. Ya, misalnya ketika misalnya ada jembatan yang runtuh, ya, maka orang beriman meyakini itu terjadi karena ketentuan Allah. Dia terjauhkan dari keyakinan itu terjadi karena jin, karena dan sebagainya. Nah, selain kata Ar-Rabb menunjukkan, ya, menunjukkan keesaan Allah dalam menciptakan, dalam mengatur, memberikan petunjuk, ya, dan kesempurnaan dalam kekayaan Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan kesempurnaan butuhnya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, sekaya-kayanya manusia, mereka sesungguhnya fuqara, ya, mereka sesungguhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara hikmah atau tujuan kenapa ada yang namanya beribadah kepada Allah. Tujuannya tidak lain agar kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Ya, jadi ibadah sesungguhnya kalau kita renungi dengan cermat, dia merupakan kebutuhan, ya, bukan lagi kewajiban yang membebani kita, tapi dia adalah kewajiban yang sebenarnya kita membutuhkannya karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada pemeliharaan yang bersifat umum yang berkaitan dengan kebutuhan kita sebagai manusia, ya, kita butuh makan, kita butuh minum, dan Allah yang punya itu semua. Kemudian butuh pada pemeliharaan yang bersifat khusus berupa iman, bisa beramal soleh agar kita bahagia di akhirat. Dan itu kita bisa dapatkan melalui beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yadullu ala tamami faqril alamin ilaihi bi kulli wajhi i'tibar. Fa yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ya, sehingga semua makhluk, ya, semua makhluk itu meminta, semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan, ya, dengan bilisanil maqal, baik itu terucapkan ataupun permintaan itu tidak terucapkan. Yang pasti semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah fitrah yang ada di dalam diri setiap manusia yang akan senantiasa muncul ketika tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Jamaah rahimakumullah, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.